Kita langsung mulai saja ya, sambil menunggu teman-temannya yang belum masuk. Bisa dimulai? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya. Nah, ini lagi pada di mana, Dek? Di rumah semua atau ada yang lagi di luar? Di rumah. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah nenek, Bu. Di rumah nenek ya. Liburan, Mulyawan. Enggak, Bu. Rumah nenek soalnya di depan rumahmu. Oh, tetanggaan sama nenek. Ya, Bu. Nah, coba on cam semua, Ibu mau lihat dulu wajahnya hari ini. Sudah mandi semua, Dek? Belum, Ibu. Udah, Bu. Udah kaset gini, Bu. Oh iya ya. Udah, Bu. Oh, Ibrahim. Ibrahim pakai seragam ya? Pakai, Bu, nih. Alma mater, Dek. Ya, Bu, seragamnya di Bandung, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, pakai alma mater. Nah, terus Tria Pratiwi, ini on cam, Dek. Friska, Siska Yunia. Ya. Kemarin yang ini apa untuk lab squad siapa aja kemarin? Siska Yunia ya. Kemudian siapa lagi yang squad lab? Aul sama Kisti, Bu. Anasa Kisti. Udah mulai di lab belum, Dek? Udah mulai kerja di lab belum? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Ya. Kita mulai ya. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini kita belajar di minggu kelima ya ini ya. Belajar untuk mata kuliah maternitas. Nah, untuk tema bahasan hari ini tentang sistem reproduksi ya. Kita tema bahasanya infeksi maternal. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada yang tahu infeksi maternal itu apa? Ada yang tahu tidak? Infeksi maternal. Maternal apa, Dek? Kalau maternal, Dek? Maternal. Nih, ya, coba lihat dulu. Ya, infeksi maternal itu, kalau maternal itu artinya pada masa kehamilan. Ya, berarti infeksi yang terjadi pada masa kehamilan. Nah, infeksi maternal. Ini untuk topik pembahasan kita ada penyakit menular seksual, kemudian infeksi TORCH, ya. Kemudian ada human papillomavirus, infeksi traktus genitalia, dan infeksi pasca partum, infeksi postpartum atau infeksi setelah melahirkan. Ya. Ya. Nah, kita lihat untuk pengertian dari infeksi maternal, ini adalah proses peradangan atau inflamasi yang terjadi dalam kehamilan. Nah, ini penyebabnya banyak, ya, diantaranya ada imunosupresi. Oh, imunosupresi apa? Imunosupresi. Nah, imunosupresi ini adalah kalau ibu hamil ya, mungkin ibu hamil dengan ibu hamil yang diabetes misalnya, kemudian yang hipertensi, tentu pada saat masa kehamilannya lebih dijaga ekstra daripada ibu yang hamilnya normal ya, tidak ada penyerta penyakit lainnya. Nah, untuk ibu yang memiliki penyerta penyakit lain ini biasanya akan banyak diberikan terapi atau obat-obatan. Nah, obat-obatan inilah yang bisa menekan sistem imun ibu hamil tersebut, ya, karena ada pengaruh dari obat-obatan tersebut. Jadi
imun ibu hamil tersebut bisa turun. Nah, itu namanya imunosupresi, ya. Nah, itu. Kemudian karena virus, bakteri, jamur, ya banyak virus, bakteri, jamur, misalnya memang untuk ibu hamil ini kelembapan genitalianya agak sedikit meningkat, ya. Kadang untuk yang kebersihannya kurang bisa juga ada jamur. Nah, ini bisa menyebabkan infeksi terhadap ibu hamil. Kemudian perubahan anatomi traktus genitalia, seks bebas, ya seks bebas tentu sangat berpengaruh sekali terhadap infeksi, apalagi seks bebas itu dilakukan oleh ibu hamil, ya. Kemudian perubahan hormon, gaya hidup. Nah, gaya hidup misalnya ibu hamil yang merokok, kemudian gaya hidup pola nutrisinya juga tidak bagus. Nah, ini juga bisa menyebabkan infeksi. Kemudian jarum suntik dan kolam renang. Kolam renang bisa tidak, Dek, mengakibatkan infeksi untuk ibu hamil? Bisa tidak? Bisa, Bu. Bisa, ya. Kolam renang ini memang tidak bisa menyebabkan kehamilan, ya, tetapi untuk ibu hamil yang berenang di kolam, apalagi kolam renang yang memang umum gitu, tentu saja bisa menyebabkan infeksi, ya. Nah, ini adalah contoh penyakit menular seksual. Ya, bisa kita lihat gambarnya. Ini memang kurang jelas, ya. Sengaja tidak dijelaskan, sengaja diburam-buramkan. Nanti kalau jelas gambarnya banyak yang pikirannya kemana-mana, ya. Ya, nih, ya contoh penyakit menular seksual banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ini ada infeksi chlamydia. Ya, penyebabnya adalah bakteri Chlamydia trachomatis. Ya. Ini manifestasi klinisnya, tanda gejalanya, ya, keluar sekret vagina. Jadi sekret vaginanya ini lebih banyak, ya. Kemudian perdarahan, ada disuria. Disuria ini adalah ketidaknyamanan pada saat buang air kecil, ya. Jadi disuria bisa pipisnya hanya keluar sedikit, kemudian bisa juga ketika pipis terasa nyeri. Nah, ini adalah disuria. Ya, kemudian nyeri panggul. Nah, ini adalah tanda gejalanya untuk infeksi chlamydia yang disebabkan oleh bakteri. Ya. Dampaknya apa untuk kehamilan? Bisa abortus spontan. Ya, abortus spontan itu keguguran. Kemudian kelahiran prematur, ya, belum sampai 9 bulan, belum cukup bulan, itu sudah lahir. Kemudian kematian perinatal, ya. Ini bisa menyebabkan dampaknya pada kehamilan untuk infeksi chlamydia ini. Nah, ini untuk terapinya, ya, ada terapi antimikroba. Kemudian intervensi keperawatannya bisa kolaborasi pemberian obat, ya, ada KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, dengan terapi 7 hari pertama untuk pengobatan, ya, memang kalau untuk antibiotik seperti itu, ya, antibiotik itu kan untuk membunuh atau menekan pertumbuhan bakteri, ya. Nah, minimal itu biasanya kalau di dokter itu 5 hari, ya, kita harus mengkonsumsi antibiotik. 5 hari itu tidak boleh putus, ya. Kalau putus 5 hari tersebut pengobatannya tidak akan maksimal, ya. Fungsi dari antibiotik itu tidak akan bekerja dengan baik. Nah, untuk infeksi chlamydia ini terapinya 7 hari. Kemudian kegagalan penyembuhan berakibat infeksi berulang, ya. Jadi bisa berulang lagi. Menahan diri untuk berhubungan seksual, ya. Tidak boleh dulu untuk berhubungan seksual. Nah, ini banyak yang baru masuk teman-temannya. Nah, yang kedua ada gonore, ya, disebabkan oleh bakteri juga.
bakteri Neisseria gonorrhoeae ya. Nah, untuk tanda gejalanya, manifestasi klinisnya ada dysuria juga, ketidaknyamanan ketika buang air kecil. Kemudian terdapat cairan kuning kehijauan dari vaginanya, sekret vaginanya. Ya, normalnya untuk vagina yang normal itu yang bagaimana, Dek? Ada yang tahu tidak? Cairan vagina yang normal, keputihan yang normal itu yang seperti apa? Kuningan. Nggak terlalu kental, Bu. Apakah kuning juga warnanya? Atau Nggak, putih? Bu, putih. Putih kekuningan, tapi nggak kuning pekat. Ya, putih. Jadi vagina. Apa keputihan yang normal itu warnanya putih kekuningan, ya. Kalau sudah kuning kehijauan ini sudah abnormal ya. Jadi yang normal itu putih kekuningan, tidak terlalu kental. Ya. Jadi bisa kita lihat kalau pas masa subur, ketika masa subur itu cairan vagina kita atau keputihan kita berbeda, ya. Kalau pas masa subur, cairan vagina yang normal itu atau keputihan yang normal itu bening, kemudian lebih kental, ya. Kalau kita pegang, kemudian kita tarik itu dia bisa kita tarik seperti itu. Nah itu kalau yang masa subur, jadi warnanya lebih bening, ya. Nah itu masih normal. Kalau kita lihat warnanya sudah kuning kehijauan, terus gatal, baunya juga tidak sedap. Nah, itu sudah tidak normal. Ya. Nah, kemudian nyeri abdomen bawah, nyeri tekan pada serviks. Ya, serviks itu yang di perut bawah. Kalau kita tekan terasa sakit kalau kita ada penyakit gonore. Mual dan muntah. Ya, kemudian vulvovaginitis, radang di vulvanya. Kemudian Bartholinitis, radang di kelenjar Bartholini, dyspareunia. Nah, ini artinya adalah nyeri ketika berhubungan seksual. Ya, tidak nyaman ketika berhubungan seksual. Dyspareunia. Kemudian perdarahan antara masa haid. Nah, ya. Ini bisa kita lihat gambarnya. Gejala gonore pada wanita dan pria. Jadi gonore ini tidak hanya pada perempuan saja, bisa juga pada laki-laki. Ya. Nah, kalau pada perempuan kita lihat nih sekret vaginanya lebih banyak, ya. Kemudian memang keluar dari rahimnya itu cairannya juga lebih banyak. Kalau kita lihat dari spekulum itu cairannya putih seperti susu, ya, bahkan kuning kehijauan. Kalau kita buka pakai spekulum, dilihat di rahim ibunya, ini banyak cairannya. Nah, kalau pada laki-laki ini bisa keluar cairannya ini. Putih juga, jadi seperti cairan nanah gitu ya, kalau pada laki-laki. Kemudian ada peradangan juga pada vaginanya, nih seperti ini ya, ada peradangan. Nah, gitu. Ini peradangan di vaginanya, ini kalau di labianya. Bahkan bisa juga sampai ke vagina di labia mayor minor. Kalau ini di labia mayor. Ya. Nah, kalau pada laki-laki kita lihat juga bisa terjadi peradangan. Ini pada selaput penisnya. Ya. Jadi di kepala penisnya ini biasanya akan terdapat peradangan. Nih, seperti infeksi. Nah, jadi memang untuk gonore ini tidak hanya menyerang perempuan saja, tetapi bisa juga pada laki-laki. Kalau untuk ibu hamil yang menderita gonore ini, ya dampaknya untuk kehamilan ini tidak menimbulkan kelainan kongenital, ya tidak sampai menimbulkan cacat bawaan untuk bayinya. Kelainan kongenital itu kelainan bawaan ya untuk bayi. Kemudian menyebabkan infeksi terutama pada mata. Ini pada mata bayinya. Ketika pas nanti lahir ya akan infeksi pada mata bayi karena terkena cairan dari vagina ibunya tadi yang ada bakterinya. Kemudian bisa menimbulkan konjungtivitis ya, radang pada konjungtiva. Selanjutnya, menyebabkan kebutaan jika pengobatannya terlambat. Bahkan bisa sampai buta bayinya. Ya.
untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dengan kultur uretra dan urin dan kultur spesimen vagina ya. Pemeriksaan dari sekret vaginanya. Komplikasinya banyak, bisa sampai ke endometritis, salpingitis, dan radang panggul. Nah, sampai ke situ ya. Sampai ke artritis juga, radang persendian. Nah, ya. Sampai di situ. Terlalu cepat tidak, Ibu? Terlalu cepat? Cukup, Bu. Cukup ya, karena memang lumayan banyak ya slide-nya, ada 40. Nah, selanjutnya untuk farmakologinya, terapinya, ini bisa dengan antibiotik, ya, cefixim dan ceftriaxone ditambah lagi dengan amoxicillin. Nah, ini untuk intervensinya sama, ya, pemberian antibiotik, kemudian tetap menahan diri untuk berhubungan seksual, ya. Nah, gimana mau berhubungan seksual ya, sedangkan ketika berhubungan seksual saja sakit. Kemudian juga ada peradangan di vaginanya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan harus bisa menahan diri untuk berhubungan seks, ya. Nah, ini kalau bayinya digambar ya, bayinya yang terinfeksi oleh bakteri gonore ini. Ya, bisa konjungtivitis, peradangan pada konjungtiva bisa dilihat matanya bengkak, kemudian pengeluaran kotorannya banyak. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk bayi yang terkena bakteri tersebut. Nah, ini gonore. Nah, yang selanjutnya ada sifilis, ya, sering mendengar sifilis. Nah, ini penyebabnya masih bakteri juga, bakteri Treponema pallidum, ya, untuk sifilis. Tanda gejalanya demam, kemudian berat badan turun, terdapat plak kulit seperti kutil, nih ya, pada vagina. Ini bisa dilihat gambarnya, kemudian ada juga radang sendi. Nih, ya, bisa dilihat semua. Ini gambar aslinya, ya. Jadi di sekitar vaginanya ini selain ada peradangan juga peradangan, kemudian ada tumbuh bintil-bintil seperti kutil, ya. Ini untuk sifilis. Bakteri. Ya, dampaknya pada kehamilan bisa timbulnya sifilis kongenital. Ya, jadi bisa bayinya cacat ya dari kehamilan ibunya. Ini untuk sifilis. Ya, pemeriksaan penunjangnya bisa dengan absorpsi antibodi treponema, ya, bisa dengan ini imunoglobulin, ini di lab ya, Dek, ya. Jadi pemeriksaan lab. Ini. Kemudian komplikasinya tahap primer atau sekunder bisa bayi lahir mati. Ya. Tahap primer atau sekunder. Tahap primer kemarin apa? Apa tahap primer? Pencegahan sebelum Sebelum ada penyakit. Sebelum ada penyakit, ya. Nah, ini komplikasinya. Kalau untuk tahap primer atau sekundernya, bisa bayinya lahir sudah meninggal, ya. Kemudian tersier dan tahap latennya, tahap lebih lanjutnya lagi, bisa menimbulkan cacat bawaan untuk bayi yang baru lahir. Nah, untuk intervensinya bisa kolaborasi pemberian obat sama seperti tadi, kemudian kultur, ya. Selanjutnya ajarkan pentingnya menggunakan alat untuk mencegah penyebaran penyakit menular seksual. Contohnya kondom, ya, tidak boleh. Jadi kondom ini jangan ketika sudah terkena sifilis terus berhubungan seksual menggunakan kondom. Bukan ya. Jadi menggunakan kondomnya di tahap pencegahan primernya, ya, sebelum sakit. Nah, jadi kalau untuk sifilis ini juga tidak dianjurkan, tidak boleh juga untuk berhubungan seksual. Nah, ya.
Nih, tidak boleh melakukan hubungan seksual hingga pengobatannya selesai. Nah, untuk terapinya, farmakologinya bisa dengan penisilin, kemudian tetrasiklin atau doxycycline. Nah, ini ya, ceftriaxone, bisa dengan antibiotik untuk terapinya. Nah, yang keempat, ini ada HIV atau AIDS ya. Ini karena virus Human Immunodeficiency Virus, ya, virus HIV. Cara penularannya ke janin bisa pada saat hamil. Kemudian kalau saat hamil ini melalui kantong plasentanya. Ya, jadi virus ini akan menginfeksi kantong plasenta ibu hamil tersebut sehingga bayinya bisa tertular ya kalau pada saat hamil. Nah, saat melahirkan ini kalau saat melahirkan ini otomatis cairan ibunya darah seperti itu ya Bede ya. Darah, nah ini bisa kan terkena bayinya. Nah, ini kalau saat melahirkan terkena cairan ibu ketika melahirkan. Kemudian setelah melahirkan bisa menular melalui air susu ya. Jadi ibu dengan HIV kemudian menyusui bayinya, bisa bayinya tertular melalui air susu tersebut. Nah, untuk HIV. Ya. Nah, memang kalau untuk ibu yang HIV kemudian punya bayi, itu tidak boleh menyusui ya, karena nanti akan menular melalui air susu ibunya. Nah, untuk periode prenatal kita bisa melakukan konseling ya. Ketika ibu itu hamil, kita misalnya memberitahu bahwa bisa saja kemungkinan nanti bayinya tersebut akan tertular HIV ya melalui kantong plasenta ibunya. Kemudian pada saat intranatal, pada saat bersalin ya bisa jika terdiagnosis HIV berikan pilihan dan pantau janinnya. Nah, pilihannya apa saja? Tetap ya, kalau memang ketika melahirkan bisa dengan pilihannya dengan SC atau normal, bisa. Tetapi tidak susah juga kita untuk menghindari bahwa nanti bayi tersebut tidak terkena cairan ibunya. Ya, pasti akan terkena juga. Nah, ini. Ya, kalau intranatalnya. Kemudian postpartumnya berikan komunikasi informasi dan edukasi bahwa ibu tidak boleh menyusui bayinya karena bisa tertular melalui air susu. Ya. Ini untuk tanda gejalanya bisa BB turun drastis ya berat badannya. Memang dengan HIV ini imun kita akan perlahan akan berkurang terus ya, berkurang. Jadi juga daya tahan tubuh kita berkurang, nafsu makan kita berkurang. Jadi ada BB turun drastis, kemudian diare yang tidak sembuh-sembuh ya. Memang untuk penderita HIV ini diare berkepanjangan, diare kronis ya, tidak sembuh-sembuh untuk penyakit diarenya. Kemudian demam lebih dari 1 bulan ya. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilihat di lab ya. Nah, intervensi keperawatannya bisa dengan makan secara teratur dengan gizi yang baik, kemudian tidur dan istirahat yang cukup, latihan fisik ya, berolahraga, kemudian reduksi stres. Nah, perawat memberikan dukungan dan motivasi untuk mengurangi stres ya. Ini untuk terapinya bisa dengan azidodeoksitimidin. Untuk farmakologinya. Nah, ini bisa kita lihat untuk pencegahan PMS, penyakit menular seksual ya. Bisa menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Ya, kemudian ini tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Nah, kemudian pemakaian jarum suntik yang tidak aman. Ya, jarum suntik itu dipakainya 1 kali untuk 1 orang. Ya, tidak boleh bergantian. Jarum suntik, kemudian transfusi darah yang tidak aman, bisa. Kemudian free sex, ya, seks bebas. Nah, ini bisa tidak melakukan free sex untuk mencegah penyakit menular seksual, ya.
sekarang kita lihat banyak sekali ya free sex, pesta seks. Kita lihat di berita-berita itu banyak yang melakukan pesta seks di hotel-hotel. Bahkan ada juga pesta seks sejenis yang kemarin-kemarin ini beritanya yang baru-baru. Ya, cowok-cowok ganteng, kekar badannya ya, maco, nggak taunya pesta seks sejenis ya. Itu kan sayang banget ya, Dek ya. Coba dikasih ke kalian ya, Dek, yang jomblo-jomblo gitu kan. Cowok-cowok ganteng itu. Nah, kenapa mereka kok melakukan seks sejenis ya? Nah, kan sayang, padahal di kelas 2C banyak yang jomblo, banyak yang mau gitu kan sama abang-abang yang cakep-cakep itu. Nah, kemudian selanjutnya infeksi torch ya. Torch. Nah, T, toxoplasmosis. Nah, infeksinya. Kemudian O, other infection. Ya, misalnya hepatitis, infeksi lain, misalnya hepatitis. Kemudian R-nya rubella, C-nya cytomegalovirus, ya, CMF. Kemudian herpes simplex, ya, untuk H-nya. Ini infeksi torch. Nah, cara penularannya makan daging setengah matang, ya, daging-daging yang belum terlalu matang. Bisa. Kemudian hubungan seksual dengan agen terinfeksi. Ibu terinfeksi beresiko menular ke bayinya ya. Nah, melalui air susu, kemudian suka makan sayuran yang mentah. Nah, kalau orang Bandung ini suka ya Dek ya makan sayur lalap-lalapan mentah gitu ya. Banyak kalau di Bandung ini. Nah, itu kalau memang suka makan lalap-lalapan yang mentah, itu memang harus benar-benar bersih ya, karena bisa menyebabkan atau adanya infeksi torch. Ya. Ini untuk tanda gejalanya ya, gejalanya tidak spesifik, kemudian demam, bisa demam, kemudian malaise, malaise itu tidak enak badan, nah merasa kurang sehat, merasa kurang fit, tuh malaise. Kemudian ada juga influenza, ya. Nah, ada yang merasa keluhan seperti ini sekarang? Ada tidak? Ya, jadi kalau ada yang demam, kemudian tidak enak badan, kemudian ada yang flu, ya curiganya jangan ke COVID terus, kasihan nanti COVID-nya ya. Jadi dituduh-tuduh COVID tidak terus. ada, Bu. Nah, ya bisa juga nanti siapa tahu torch nih, kena infeksi torch. Nah, ya bisa demam, malaise, kemudian influenza. Nah, pemeriksaan penunjangnya bisa dengan periksa lab ya, periksa darah, kemudian titer toxoplasmosis ya, melihat atau mendeteksi apakah ada bakteri toxo atau tidak. Ini untuk data penunjangnya bisa dengan anti toxoplasma ini ya, di rumah sakit di lab ini ada. Kemudian untuk terapinya, farmakologinya bisa dengan spiramisin, clindamycin ya, tetap dengan antibiotik. Kemudian dampaknya terhadap kehamilan ini bisa keguguran. Kemudian pada bayinya bisa dengan gangguan fungsi syaraf. Ya. Nah ini contohnya untuk bakteri toxoplasma ini suka ada di kucing. Ya. Kemudian kalau kita makan makanan daging mentah nih. Nah kucing kotoran kucing ya, tinja kucing yang tertelan oleh tikus. Nah, kalau kita yang suka melihara kucing, kucingnya tidak divaksin, kemudian tidak pernah dimandiin, ibu hamil yang suka pegang-pegang kucing bisa ya terkena toxo. Nah, ini. Kemudian tinja kucing tertelan oleh manusia. Misalnya dari tangan yang kotor ya. Nah, tadi yang suka pelihara kucing. Nah, kemudian anak-anak yang main tanah, ini suka ya, kucing itu kan buang-buang kalau BAB itu kan di pasir atau di tanah ya. Nah, kemudian gendong kucing yang terinfeksi. Nah, suka nih. Nah, kadang bulu kucing tersebut tercemar oleh tinjanya sendiri ya, di pasir, suka guling-guling di pasir kucingnya.
Nah, ini kemudian dipegang-pegang oleh ibu hamil, dicium-cium. Nah, ini bisa menyebabkan tokso, ada bakteri toksonya. Ya. Nah, kalau sapi ini bisa juga ya tinja kucing tertelan oleh ternak. Nah, bisa. Ya. Kemudian manusianya makan daging sapi atau kambing yang sudah tercemar tokso. Nah, jadi hati-hati ya yang suka pelihara kucing. Ada yang pelihara kucing di sini, Dek? Banyak? Banyak Bu kucing mah. Banyak ya. Ada Bu Jadi, kucing. ya, amannya divaksin kucingnya ya, Dek ya. Divaksin anti tokso. Iya, Bu. Divaksin. Kemudian dijaga kebersihannya. Nah, memang kalau di rumah punya kucing, kemudian ada ibu hamilnya, ada anak bayinya, jadi rentan ya. Nah, ini untuk yang O, other infection atau hepatitis ya. Tanda gejalanya bisa flu sama seperti tadi, kemudian ada demam dan malaise ya, tidak enak badan. Nah, ini untuk yang hepatitis atau other infection-nya. Dampaknya pada kehamilan bisa juga mengakibatkan abortus spontan. Kemudian jika terinfeksi pada trimester 1 ya, 1 sampai 3 bulan bisa anomali janin ya, cacat pada janin, kemudian lahir prematur dan hepatitis kongenital ya. Jadi hepatitis tersebut mengakibatkan cacat atau kelainan pada bayi yang sedang yang masih di dalam perut, kemudian bisa sampai menimbulkan kematian. Ya. Ini pada kemana nih? Aunike Natania, Aisyah. Pada kemana nih? Videonya tidak diaktifkan. Tidur ya? Nah, selanjutnya yang R, ini ada rubella ya, atau campak Jerman. Ini bisa dilihat